Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. A. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, dalil Al-Quran. Beberapa surat yang memberitahukan apabila ada perintah taat kepada Allah, maka selalu diikuti dengan perintah taat kepada Rasulnya, yaitu pada surat Al-Imran ayat 179 dan surat An-Nisa ayat 136. Dalil Al-Hadis. Salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan kewajiban menjadikan hadis sebagai pedoman hidup di samping Al-Quran sebagai pedoman hidup utamanya. 3. Kesepakatan ulama atau ijma. Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa hadis dijadikan sebagai dasar hukum syariat Islam yang wajib diikuti dan diamalkan sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Salah satu peristiwa yang menunjukkan adanya kesepakatan menggunakan hadis sebagai sumber hukum Islam pada masa sahabat yaitu pada saat Umar bin Khattab berada di depan Hajar Aswad. Ia berkata, "Saya tahu engkau adalah batu. Apabila saya tidak melihat Rasulullah menciummu, maka saya tidak akan menciummu." Yang keempat adalah sesuai dengan petunjuk akal. Al-Quran dan hadis tidak dapat dipisahkan. Al-Quran bersifat umum dan global, dan kehadiran hadis untuk menjelaskan atau bayan keumuman isi Al-Quran. Fungsi Al-Quran sebagai penjelas atau bayan ada bermacam-macam. Yang pertama, bayan at-taqrir. Disebut juga bayan al-ta'kid atau bayan al-itsbat. Maksud bayan ini ialah memperkuat atau mengokohkan apa yang telah diterangkan di dalam Al-Quran. 2. Bayan al-tafsir. Yang dimaksud dengan bayan al-tafsir yaitu kehadiran Al-Quran berfungsi sebagai penjelas, rincian, dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau mujmal. Ketiga, bayan at-tashri'. Yang dimaksud dengan bayan at-tashri' yaitu memunculkan hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati di dalam Al-Quran atau di dalam Al-Quran hanya terdapat pokok-pokok atau asalnya saja. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.